Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Hanania Sarah dengan NPM 20224353. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efisiensi Saham PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menggunakan Capital Asset Pricing Model atau CAPM periode 2023 sampai 2025. Lalu selanjutnya di pendahuluan, jadi CAPM yaitu yang dikembangkan oleh Sharps tahun 1964 dan Lindner tahun 1965 menjelaskan hubungan antara resiko dan return saham, di mana return yang diharapkan ditentukan oleh return bebas resiko, beta, dan premi resiko pasar. Model ini telah menjadi landasan teori keuangan modern dan banyak digunakan di berbagai pasar modal, termasuk Indonesia. Sepanjang 2023 sampai 2025, harga emas dunia mengalami kenaikan signifikan dari rata-rata US dollar 1940,54 pada 2023 menjadi US dollar 3431,54 pada 2025, yang didorong oleh permintaan sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik global, inflasi, dan kebijakan moneter negara maju. Sebagai emiten BUMN tambang terbesar di Indonesia dengan portofolio nikel, emas, dan juga bauksit, kinerja saham Antam sangat dipengaruhi oleh siklus harga komoditas global. Harga saham Antam menunjukkan pola fluktuatif dari Rp1.048,45 pada 2023 turun ke Rp1.042,67 pada 2024, lalu melonjak ke Rp3.150 pada 2025. Nah, fenomena yang menarik bukan sekedar lonjakan harga, melainkan pola return yang tidak stabil dari negatif 3,06% pada 2023 sampai 2024 menjadi positif 116,84% pada 2024 sampai 2025, yang ternyata didorong oleh kenaikan harga emas, bukan perbaikan fundamental internal. Pola inilah yang membuat kasus ini relevan dianalisis dengan CAPM untuk menilai apakah return saham Antam sebanding dengan resiko sistematis yang ditanggung investor. Kemudian di sini ada rumusan masalah dan tujuan penulisannya. Jadi, kita akan membahas rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat pengembalian aktual atau actual return saham Antam selama periode 2023 sampai 2025. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat pengembalian yang diharapkan expected return saham Antam berdasarkan CAPM. Lalu yang ketiga, apakah return aktual saham Antam lebih tinggi atau lebih rendah dari expected return berdasarkan CAPM. Lalu, tujuan penulisannya, yang pertama, menghitung tingkat pengembalian aktual saham Antam selama periode 2023 sampai 2025. Lalu yang kedua, menghitung expected return saham Antam menggunakan model CAPM. Lalu yang ketiga, membandingkan return aktual dengan expected return untuk menilai kinerja saham Antam. Lalu di sini ada landasan teorinya. Yang pertama ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, CAPM ini adalah model keseimbangan faktor tunggal yang menjelaskan hubungan antara risiko sistematis atau beta dan expected return suatu aset. Yang dimana rumus CAPM-nya ERI sama dengan RF ditambah BI dikali RM min RF. Yang dimana keterangannya yaitu ERI itu tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham I, kemudian RF yaitu risk-free rate atau tingkat pengembalian bebas resiko, lalu BI, yaitu koefisien beta saham I atau sensitivitas terhadap pasar, lalu RM, yaitu tingkat pengembalian pasar. Nah, kemudian di sini ada return saham. Jadi return saham atau tingkat pengembalian adalah hasil yang dinyatakan sebagai persentase dari modal investasi awal. Pendapatan dari investasi saham diperoleh melalui keuntungan dari aktivitas jual beli saham. Nah, jika seorang investor memperoleh keuntungan, maka disebut capital gain, sedangkan jika mengalami kerugian disebut capital loss. Bisa dilihat rumus yang ada di samping, yaitu RI sama dengan PT min 1 dibagi PT min 1. Kemudian di sini ada return pasar, yang dimana return pasar atau tingkat pengembalian pasar merupakan tingkat pengembalian investasi yang mencerminkan rata-rata return yang diperoleh investor dari semua aset yang diperdagangkan dalam periode tertentu. Terlihat rumusnya di samping, yaitu RM sama dengan IHSG
T min IHSG T-1 dibagi IHSG T-1. Lalu yang keempat, ada resiko sistem dan koefisien beta. Resiko sistem adalah resiko yang dipengaruhi oleh perubahan pasar secara keseluruhan dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Nah, resiko ini juga disebut sebagai risiko pasar atau resiko tidak terdiversifikasi. Salah satu ukuran risiko sistematis adalah beta, yang dimana dia itu mengindikasikan responsivitas atau sensitivitas suatu sekuritas terhadap pergerakan pasar. Beta ini mengukur sejauh mana return suatu saham bergerak seiring dengan return pasar secara keseluruhan, sehingga semakin tinggi nilai beta, semakin besar risiko sistematis yang ditanggung oleh aset tersebut. Terlihat di sini rumus yang ada di samping, yaitu BI sama dengan varian dari RI sama RI, RM, lalu dibagi sama varietas RM-nya. Nah, jadi interpretasi betanya ketika beta sama dengan 1, maka dia itu sahamnya itu sama dengan pasar, kemudian beta lebih dari 1, dia disebut saham agresif atau lebih volatil. Lalu yang ketiga, beta kurang dari 1 disebut saham defensif atau kurang volatil. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian ini juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama ada dari penelitian Setiawan dan Mutamimah pada tahun 2025 yang menganalisis CAPM pada saham LQ45 periode 2019 hingga 2023 dan menemukan 6 saham undervalued, salah satunya adalah Antam. Kedua, penelitian Wahyuni pada tahun 2025 yang juga meneliti saham LQ45 periode yang sama dan menemukan bahwa dari 23 saham yang diteliti, 12 saham termasuk undervalued, dan Antam menjadi salah satunya. Kemudian, penelitian ini juga menemukan bahwa rata-rata risiko sistematis dari 23 saham sampel adalah 1,25, yang dimana dia itu mengindikasikan bahwa secara umum saham-saham LQ45 memiliki risiko sistematis yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada penelitian dari Hasdiana dan juga rekan-rekannya pada tahun 2024 yang meneliti sektor pertambangan di Jakarta Islamic Index periode 2019 hingga 2023 dan menemukan bahwa metode CAPM menghasilkan rata-rata return saham minus 2,080% dengan pengaruh yang signifikan antara beta saham terhadap return saham. Nah, lalu di sini ada data keuangan dan pasar 2023 sampai 2025, di mana terlihat pada tabelnya, yaitu tahun 2023 harga Antam sebesar Rp1.498,45, lalu pada 2024 sebesar Rp1.452,67, lalu pada 2025 menaik menjadi Rp3.150. Kemudian IHSG pada tahun 2023 itu sebesar Rp7.272,79, lalu pada 2024 dia menurun Rp7.079,90, lalu pada 2025 menaik lagi menjadi Rp8.646,94. Kemudian BI rate-nya atau RF, yang dimana 2023 sama 2024 itu sama, yaitu 6%, sementara 2025 itu 4,75%. Yang dimana saya mendapatkan sumber dari Stock Analysis, Kontan, antara Niels, dan juga Bank Indonesia. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan, yang dimana ada perhitungan return saham, yaitu return pada 2023 sampai 2024 didapat minus 3,06%, didapat dari hitungan 1042,67 dikurang 1048,45 dibagi 1048,45, yang dimana dia ini mengkonfirmasi bahwa harga saham Antam mengalami koreksi moderat, yaitu penurunan ini sejalan dengan pelemahan IHSG yang juga terkoreksi sebesar 2,65% pada periode yang sama, serta mencerminkan kondisi pasar yang sedang kurang bersahabat bagi saham-saham sektor komoditas. Lalu ada return 2024 sampai 2025 yang dimana didapat 116,84% dari perhitungan 3.150 dikurang 1.452,67 dibagi 1.452,67. Nah, ini menunjukkan bahwa lonjakannya yang sangat signifikan. Nah, kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu melonjaknya harga emas dunia dari rata-rata US dollar 1.940,54 pada 2023 menjadi US dollar 3.431,54 per troy ounce pada 2025. Adanya peningkatan pendapatan Antam seiring dengan membaiknya harga komoditas serta sentimen positif pasar terhadap prospek emiten tambang di tengah kenaikan harga komoditas global. Kemudian ada
perhitungan return total dari 2023 sampai 2025 yang didapatkan sebesar 110,22%. Yang dihitung dari 3.150 dikurang 1.498,45 dibagi 1.498,45. Yang di mana angka ini mencerminkan kinerja investasi yang sangat impresif, di mana setiap 1 juta rupiah yang diinvestasikan pada saham Antam di awal tahun 2023 akan berkembang menjadi sekitar 2.102.200 rupiah di akhir tahun 2025. Kinerja ini jauh melampaui kinerja pasar secara keseluruhan atau IHSG yang hanya tumbuh 18,89% pada periode yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa Antam berhasil memberikan excess return yang substansial bagi para investornya. Kemudian di sini ada perhitungan return pasar, ini di mana return pasar pada 2023 sampai 2024 didapat minus 2,65% dari perhitungan 7.079,90 dikurang 7.272,79 dibagi 7.272,79. Nah, di mana penurunan ini mengonfirmasi bahwa pasar modal Indonesia mengalami tekanan sepanjang tahun tersebut. Berdasarkan data dari Kontan, pada 2024, IHSG bahkan menjadi indeks dengan kinerja terburuk di ASEAN pada tahun 2024. Pelemahan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian global, tekanan nilai tukar rupiah, serta aksi jual investor asing di pasar saham domestik. Kemudian, di sini ada return pasar 2024 sampai 2025 yang dihasilkan sebesar 22,13%, dihitung dari 8.646,94 dikurang 7.079,90 dibagi 7.079,90. Yang di mana kenaikan ini menunjukkan pemulihan yang kuat setelah koreksi tahun sebelumnya. Nah, IHSG bahkan berhasil menembus level 8.000 untuk pertama kalinya dalam sejarah pada September 2025, yang menandai babak baru dalam perkembangan pasar modal Indonesia. Kemudian ada return pasar total pada 2023 sampai 2025 yang didapat sebesar 18,89% dari perhitungan 8.646,94 dikurang 7.272,79 dibagi 7.272,79. Yang di mana angka ini menjadi acuan untuk menilai apakah kinerja saham Antam yaitu 110,22% merupakan hasil dari kinerja yang superior atau hanya sekedar mengikuti pergerakan pasar secara keseluruhan. Nah, dengan selisih yang sangat besar antara return Antam dengan return pasar, terlihat jelas bahwa Antam berhasil memberikan outperformance yang signifikan. Lalu, di sini ada risk-free rate rata-rata, yaitu didapat 5,58% dari perhitungan 6% ditambah 6% ditambah 4,75% dibagi 3. Nah, rata-rata ini mencerminkan rata-rata tingkat pengembalian yang dapat diperoleh investor dari investasi bebas risiko selama periode penelitian. Nah, penurunan BI rate pada tahun 2025 dari 6% menjadi 4,75% mencerminkan perubahan orientasi kebijakan moneter Bank Indonesia dari stabilitas nilai tukar menuju pro-pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini ada penentuan koefisien beta. Nah, penelitian ini mengacu pada data dari Bursa Efek Indonesia melalui IDX BUMN 20 Factsheet per Juli 2025 yang mencatat nilai 5 tahun beta Antam sebesar 1,05. Nah, penggunaan beta 5 tahun ini dipilih karena memberikan estimasi risiko sistematis yang lebih stabil juga representatif dibandingkan beta periode yang lebih pendek. Nilai beta sebesar 1,05 mengindikasikan bahwa saham Antam memiliki volatilitas yang sedikit lebih tinggi daripada pasar secara keseluruhan, di mana setiap perubahan 1% pada IHSG akan diikuti oleh perubahan sekitar 1,05% pada harga saham Antam. Karakteristik ini mengklasifikasikan Antam sebagai saham agresif dengan risiko sistematis yang moderat, yang konsisten dengan profil risiko saham sektor pertambangan yang umumnya memiliki beta di atas 1. Kemudian, di sini ada perhitungan expected return berdasarkan CAPM, yang dimana didapat 19,56% dari perhitungan 5,58% ditambah 1,05 dikali 18,89% dikurang 5,58%. Lalu 5,58 ditambah 13,97% sehingga didapat 19,56%. Nah, angka ini merupakan tingkat pengembalian yang seharusnya diperoleh investor mengingat tingkat risiko sistematis dan ditanggung beta 1,05 dan kondisi pasar selama periode 2023 sampai 2025.
Dengan kata lain, berdasarkan teori CAPM, investor yang membeli saham Antam seharusnya mengharapkan imbal hasil sekitar 19,56% selama periode 3 tahun tersebut. Di sini ada perbandingan return aktual dan juga expected return. Jadi return aktual Antam tadi didapatkan 110,22%, yang dimana dia itu jauh lebih tinggi dari expected return, yaitu 19,56%. Yang artinya, saham Antam memberikan return sekitar 5,6 kali lebih tinggi dari yang seharusnya diberikan. Mengingat tingkat risikonya, yaitu beta 1,05. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa saham Antam tergolong undervalued, dan yang mana pasar belum sepenuhnya menghargai potensi pertumbuhan Antam, terutama didorong oleh tren kenaikan harga emas dan nikel dunia. Kemudian di sini ada jawaban atas rumusan masalah. Nah, yang pertama, bagaimana tingkat pengembalian aktual saham Antam selama 2023 sampai 2025? Jadi, tingkat pengembalian aktual saham Antam selama periode 2023 sampai 2025 adalah 110,22%, terdiri dari periode 2023 sampai 2024, yaitu minus 3,06% atau koreksi moderat, lalu periode 2024 sampai 2025, yaitu 116,84%, yaitu lonjakan signifikan. Yang dimana lonjakan ini mencerminkan respon positif pasar terhadap prospek bisnis Antam di tengah tren kenaikan harga emas dunia yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat expected return saham Antam berdasarkan CAPM? Nah, berdasarkan perhitungan CAPM dengan beta 1,05 dari IDX BUMN 20 Factsheet, rata-rata risk-free rate atau BI rate 5,58% dan return pasar IHSG 18,89%, didapat expected return sahamnya itu 19,56%. Sehingga angka ini merupakan return yang seharusnya diterima investor mengingat tingkat risiko sistematis yang ditanggung. Lalu yang ketiga, apakah return aktual saham Antam lebih tinggi atau lebih rendah dari expected return? Nah, return aktual yang sudah kita hitung tadi didapatkan 110,22% yang jauh lebih tinggi dari expected return, yang didapat 19,56%. Nah, sehingga selisihnya itu 90,66%. Nah, ini menunjukkan bahwa saham Antam memberikan return yang sangat besar di atas ekspektasi berdasarkan risikonya. Kemudian di sini ada perbandingan dengan penelitian terdahulu. Nah, temuan bahwa Antam merupakan saham undervalued ini konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya. Yang dimana pada penelitian Setiawan dan Mutamimah pada tahun 2025, dalam penelitiannya terhadap 23 saham 5 LQ45 periode 2019 hingga 2023 menemukan bahwa Antam termasuk dalam 6 saham undervalued. Penelitian tersebut menggunakan metode CAPM dengan data harga penutupan harian, IHSG sebagai proksi pasar, dan BI 7 hari reverse repo rate sebagai risk-free rate. Nah, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan, di mana Antam juga ditemukan undervalued meskipun dengan periode analisis yang berbeda. Lalu yang kedua ada penelitian dari Wahyuni pada tahun 2025, dia juga mengkonfirmasi temuan serupa, yang dimana dari 23 saham yang diteliti, terdapat 12 saham yang termasuk kategori undervalued, dan Antam menjadi salah satunya. Nah, penelitian ini juga menemukan bahwa rata-rata risiko sistematis dari 23 saham sampel adalah 1,25 yang mengindikasikan bahwa secara umum saham-saham LQ45 memiliki risiko sistematis yang tinggi. Selanjutnya, pada penelitian oleh Hasdiana dan juga rekan-rekannya pada tahun 2024 pada sektor pertambangan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode 2019 hingga 2023 menemukan bahwa metode CAPM menghasilkan rata-rata return saham minus 2,080% dengan pengaruh yang signifikan antara beta saham terhadap return saham. Nah, temuan ini memperkuat bahwa saham sektor pertambangan dengan beta tinggi cenderung memberikan return yang lebih tinggi sejalan dengan peningkatan risiko sistematis yang sesuai dengan karakteristik Antam yang memiliki beta 1,05. Nah, sehingga kesimpulan yang didapat yaitu return saham Antam sepanjang 2023 sampai 2025 menunjukkan pola fluktuatif yang dimana awalnya negatif 3,06% di 2023 sampai 2024 lalu melonjak tinggi menjadi 116,84% di 2024 sampai 2025. Nah, sehingga total return mencapai 110,22%. Kinerja ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dunia dari US dollar 1940,54 menjadi US dollar 3431,54 per troy ounce-nya. Nah, berdasarkan CAPM dengan beta 1,05 dan risk-free rate rata-rata 5,58%,
SPTT dan saham didapat menjadi 19,56%. Nah, return aktual 110,22%, sekitar 5,6 kali lebih tinggi dari prediksi CAPM-nya. Menegaskan bahwa saham Antam tergolong undervalued karena pasar belum sepenuhnya menghargai potensi pertumbuhannya. Nah, meskipun koreksi harga emas terjadi pada paruh pertama 2026, yaitu dari US dollar 5.590 ke US dollar 4.156 per ons, saham Antam masih memberikan return jauh di atas ekspektasi, sehingga koreksi jangka pendek justru menjadi peluang masuk bagi investor jangka panjang. Berdasarkan seluruh analisis, saham Antam direkomendasikan beli atau tahan. Nah, temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang juga mengidentifikasi Antam sebagai saham undervalued di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang dimana ada dari buku dan teori dasar, lalu ada yang dari jurnal dan penelitian terdahulu, kemudian ada yang dari laporan resmi dan data dari lembaga terpercaya, lalu ada data harga saham, IHSG dan juga harga saham, lalu yang terakhir ada yang dari berita dan artikel dari media terpercaya. Nah, sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.